Balai Riset dan Observasi Laut adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami adalah eselon 3 di bawah Pusat Riset Kelautan dan di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia dan Kelautan. Jadi tugas dan fungsi daripada Balai Riset dan Observasi Laut itu adalah melaksanakan riset dan observasi sumber daya di bidang fisika, kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan dan perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi observasi laut, penginderaan jauh ke lautan, dan pemodelan laut. Saya kira dengan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan Observasi Laut melakukan kajian di seluruh perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mencakup seluruh perairan zona ekonomi eksklusif perairan Indonesia. BROL telah menyusun satu basis data yang kita kenal namanya Sistem Prediksi Kelautan. Di dalam Sistem Prediksi Kelautan tersebut, kami menggabungkan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, hasil pemodelan, kita bundle semua dalam bentuk Sistem Prediksi Kelautan tersebut. Salah satu informasi yang kita hasilkan adalah berupa peta perakiraan daerah potensi penangkapan ikan, di mana peta ini mencakup seluruh perairan Indonesia. Produk kami sudah kami distribusikan kepada seluruh pengguna. Informasi lainnya adalah berupa data oceanografi, informasi pasang surut perairan, informasi pemodelan oceanografi di perairan Indonesia. Ada juga informasi estuarin di sekitar perairan Perancak yang memberikan informasi atau data terkait dengan parameter kondisi perairan dan tingkat kelayakan perairan tersebut untuk pemanfaatan, baik itu untuk pemanfaatan pariwisata ataupun perikanan. Selain itu pula ada data-data yang kita siapkan untuk pengguna yang tentunya harus mengikuti rule ataupun aturan-aturan yang kita buat untuk pengguna tersebut bisa mengakses sistem prediksi kelautan tersebut. Kami mencoba mengikuti perkembangan zaman yang saat ini, di mana telah berkembang Industri 4.0. BROL berinisiasi mengeluarkan suatu produk yang kita kenal belakangan dengan nama Laut Nusantara. Saya kira Laut Nusantara itu merupakan satu kolaborasi BROL dengan mitra BROL, dalam hal ini PT Excel Axiata, sehingga kami berhasil membuat suatu aplikasi Android yang kita kenal dengan nama Laut Nusantara tersebut. Di aplikasi Laut Nusantara disajikan berbagai informasi terkait peta perakiraan daerah potensi perikanan di Indonesia dengan berbagai level. Nah, peran menyajikan data informasi peta perakiraan daerah potensi penangkapan ikan inilah yang dihasilkan dari hasil-hasil riset yang dikeluarkan oleh BROL. BROL berperan dalam menyajikan konten-konten informasi tersebut, sehingga aplikasi ini di mana akan diberikan secara gratis, diupdate setiap hari kepada pengguna. Jadi pengguna dengan hanya memanfaatkan gadget ataupun handphone yang mereka miliki, mereka sudah bisa mengakses informasi daerah potensial penangkapan ikan di seluruh Indonesia. Perkembangan teknologi perlu kita siasati ya, dalam artian bagaimana kita bisa mendistribusikan, mendiseminasikan hasil-hasil riset secara cepat, secara masif, sehingga dapat dinikmati oleh pengguna secara bersamaan seluruh Indonesia. PT Excel Axiata kita ketahui merupakan salah satu provider telekomunikasi yang sudah sangat dikenal di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Melalui PT Excel Axiata, harapan kami BROL bisa bersinergis sehingga hasil-hasil riset yang saat ini baru kita fokuskan pada peta perakiraan daerah potensi penangkapan ikan. Saya kira kedepannya potensi-potensi data informasi lainnya bisa kita eksplor kembali, sehingga kinerja ataupun kerjasama yang kita susun ini bisa menghasilkan informasi-informasi yang bisa dihasilkan sehingga dapat bermanfaat bagi nelayan ataupun pengguna lebih baik lagi. Ini yang menjadi dasar kami BROL bersinergis dengan PT Excel Axiata. Apa perbedaan aplikasi Laut Nusantara dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya? Konten informasi yang kita sajikan adalah konten informasi terkini, near real time, di mana setiap hari kita perbarui informasi tersebut yang berisi peta perakiraan daerah potensi penangkapan ikan skala nasional, skala pelabuhan, dan skala perairan khusus. Ini mencakup seluruh perairan Indonesia dan diperbarui setiap hari. Dan yang terpenting bahwa informasi yang kita sebarkan melalui aplikasi Android tersebut adalah tersedia secara gratis kepada pengguna.
Saya kira itu yang menjadi kelebihan kenapa aplikasi Laut Nusantara ini menjadi suatu aplikasi yang sangat dinantikan oleh pengguna, khususnya nelayan di perairan Indonesia. Kami di internal KKP di Balai Riset dan Observasi Laut sudah menyusun suatu strategi di mana di tahun depan, di tahun 2020, Balai Riset dan Observasi Laut akan melakukan sosialisasi secara masif bekerja sama dengan Pusat Penyuluhan Perikanan, memanfaatkan penyuluh-penyuluh yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi aplikasi Laut Nusantara itu sendiri. Itu dari sisi sosialisasi, dari sisi pengembangan sistem itu sendiri, kami mulai melihat bagaimana sistem-sistem yang simpel, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Demikian juga informasi-informasi yang lebih baik lagi akan kami sajikan di dalam aplikasi Laut Nusantara tersebut, sehingga aplikasi Laut Nusantara itu dari satu sisi diketahui lebih banyak orang, di sisi lain juga kapasitas daripada aplikasi itu juga meningkat.